Saudara mau bahagia? Kalau mau bahagia, saudara harus sehat. Nah, tema khotbah saya adalah faktor penentu kesehatan jasmani dan rohani. Saudara harus mempunyai kesehatan dua hal itu ya. Fisik saudara sehat, rohani pun harus sehat, supaya bahagiamu itu lengkap. Nah, saya bahas satu-satu. Pertama, kesehatan fisik ya. Secara umum adalah tergantung asupan daripada makanan ya. Saudara makannya apa? Kalau setiap hari makannya mie instan, kita udah tahu lah umurnya tinggal berapa tuh ya. Dari kecil sampai besar, makanannya itu aja. Jadi yang menentukan kesehatan seseorang secara garis besar itu adalah asupan daripada makanan ya. Nah, setelah saudara mengetahui itu, tergantung makannya apa. Di dalam makan saudara ada yang 5 sempurna nggak? Apa itu? Susu dan telur gitu ya. Selain saudara makan nasi, lauk pauk. Nah, sekarang saya mau membahas, walaupun asupan gizi saudara itu tercukupi dengan luar biasa, tetapi ada dua hal ini saudara tidak lakukan. Ini survei sudah membuktikan, saudara bisa cilaka 12. Ya, apa itu? Nah, saya mencatatnya sambil saya melihat kesaksian dari orang tua saya, yaitu papa saya. Papa saya usianya 98 tahun, hidup sendirian. Makanya setiap minggu saya harus berkunjung ke dia, ya. Masih bisa jalan, mandi sendiri, semua sendiri, bahkan bisa masak. Asal dia pakai tongkat. Nah, belajar dari pengalaman daripada papa saya akhirnya menurun ke saya, punya prinsip dua. Manusia ini, kalau dua hal ini saudara abaikan, kesehatannya kita udah tahu. Pertama adalah, orang itu sehat tidak sehat tergantung dari cukup air minum. Nah, ini nih, ya. Nanti saya jelaskan, sampai negara yang begitu maju, tersadarnya baru-baru ini nih. Mungkin 2 atau 3 tahun nih. Nanti saya cerita ya. Saudara udah umum lah mendengar bahwa manusia harus minum air 8 gelas per hari ya. Nah, papa saya itu menterapi kesehatannya. Dia kalau bangun tidur langsung minum 5 gelas. Saya juga dulu sekali minum 4-5 gelas tanpa henti ya. Pluk. Sedang itu maksudnya apa? Untuk mendetok. Kita sedang minum itu detok. Kalau saudara nggak percaya, begitu saudara bangun tidur ya, terus kencing, saudara ambil air 1 gelas saja. Itu dia mencuci kita punya mungkin kotoran yang di dalam ya. Nah, itu pertama apa? Cukup air minum. Saudara, di Singapura ini yang tadi saya katakan, 80% penduduknya mengalami gejala gagal ginjal. Loh, kenapa? Ternyata penduduk di Singapura itu dalam konsumsi sehari-hari itu jarang minum air putih. Minumnya soft drink. Bangun tidur, sarapan, keluarin kulkas, udah keluarin jus. Tahu kan? Ya kalau jus yang dibikin bener dari buah, jus yang dari kotak itu, atau dibuka, minumnya itu. Nah, ternyata setelah bertahun-tahun, sekarang terbukti ini, 80% penduduk daripada Singapura itu gejala mengalami gagal ginjal. Kenapa? Jarang minum air putih. Saya sering nasihatin anak saya, jadi cucu ya, itu si Anu, kamu harus paksain lo minum. Minum bukan karena haus, takarannya udah belum. Tadi saya katakan, bukan saya katakan ya, umum mengatakan 8 liter ya. Yang sesungguhnya adalah, kamu beratnya berapa kali 300. Nah, itu kurang lebih gitu ya. Misalnya saya 80, berarti saya harus 2,4 liter sehari. Kalau Lucky itu harus 3 liter. Nah, di sekolah itu, kata anak saya, itu kan dibawa tuh, botol. Itu kalau si anak itu, ini baru-baru sekarang aja nih, itu minumnya, kalau nggak habis, belum boleh pulang. Nggak boleh main tuang begitu loh. Jadi pagi-pagi kan bawa tuh, ya mungkin 1 liter gitu ya. Ntar jam 12 atau jam 1, jam 2, kan kadang-kadang dulu saya lihat, kok masih ada segini. Waduh, berarti cucu saya nggak minum. Saya tegur anak saya, oh sekarang enggak, pelaturannya begitu. Kalau si anak itu tidak menghabiskan air yang di botol itu, dia nggak boleh pulang. Nah, karena dia mau pulang, dia buru-buru minum. Nah, minum air putih ternyata
membuat kesehatan kita baik sampai harus dipaksa dengan metode ini, metode itu gitu ya. Nah, sekarang saya kembali lagi ke Singapura. Tadi saya katakan 80% penduduknya mengalami gejala gagal ginjal dikarenakan tadi ya, karena konsumsi sehari-harinya tuh bukan air putih, soft drink, apa aja lah. Mungkin yang teh kotak, teh kembang, apalah, pokoknya semua serba yang di kalengan, krek, atau yang botol, ya, jus, sepertinya jus, minum air putihnya jarang. Akhirnya pemerintah Singapura membuat satu ketetapan atau undang-undang, setiap produk daripada minuman yang tadi saya katakan soft drink ya, entah apa itu, dia harus dikasih seperti rokok. Ada label bahayanya. Misalnya minuman ini ya, dia labelnya begini, A, B, C, D. Jadi kalau saudara mau ambil nih, di situ ada peringatan tuh. Kalau A, misalnya A ya, cukup aman. Bukannya bilang aman loh. B, apa? C, apa? D, tidak, sangat tidak aman. Saudara masih mau minum juga kan bodoh. Ya, maaf ya kalau yang ngerokok. Di rokok itu jelas tulis merokok menyebabkan kanker dan impoten susah amat, menyebabkan jantung ini ya. Kalau dulu kecil-kecil, sekarang digedein, masih nggak ngerti juga dikasih gambar tenggorokan yang bolong, dijual bebas. Itu peringatan. Nah sekarang ternyata minuman ternyata lebih, ya saya mau anggap nih ya, maaf ya, karena saya punya pegawai itu ya, saya lihatnya orang nggak pernah minum air putih. Jarang sekali dah, minumannya itu tuh, yang manis-manis. Saya ngomong sama dia, namanya Fabian ya, Fab, lebih baik kamu ngerokok deh, daripada kamu nggak ngerokok tapi nggak minum air putih. Nah kebetulan dia punya adik kan ngerokok. Tuh, denger tuh, ya memang kenyataannya begitu. Jadi saudara, ingat nih, faktor yang menentukan kesehatan saudara pertama adalah kurangnya minum. Ya, karena di dalam manusia itu 80% adalah unsur air. Tangkap ini ya. Kedua adalah kurang apa? Istirahat. Kurang tidur. Begadang, tidur hanya 2 atau 3 jam. Demi mungkin pekerjaannya menuntut dia harus tidurnya sampai jam 2 pagi. Ada yang seperti itu, ya. Kadang-kadang tubuhnya diranjang, pikirannya di kantor. Ya benar, banyak. Itu loh faktor yang menentukan kesehatan seseorang. Ini fisik nih ya. Saya sering ungkapkan ini. Sehingga banyak orang mengorbankan kesehatannya demi mata pencahariannya, tetapi akhirnya mengorbankan mata pencahariannya demi untuk mendapatkan kembali kesehatannya. Saat dia masih muda, dia korbankan dia punya kesehatannya, merasa kuat, tidur sampai jam 2, jam 3, demi menyelesaikan dia punya pekerjaan, usaha, atau lain-lain ya. Begitu seterusnya, jam 6 dia harus pergi lagi ke kantor. Saudara bisa bayangkan, dengan pola hidup seperti itu, kita udah tahu dah, umur dia berapa tahun. Nah, saya sering katakan nih, dengar perkataan saya ya, banyak orang mengorbankan kesehatannya demi mata pencaharian atau demi uang ya, tapi akhirnya mengorbankan mata pencahariannya alias uang demi mendapatkan kembali kesehatannya. Jadi 2 hal ini tolong dicatat. Saudara harus perhatikan ya. Siapa di sini yang kurang minum? Kalau minumnya yang ya soft drink begitu ya. Satu hari ada satu wawancara, saudara mungkin kenal ya, namanya adiknya Rano Karno, siapa namanya? Coba. Suti Karno. Saudara tahu kakinya diapain? Diamputasi. Oleh karena apa? Ayo cepat. Karena diabetes. Satu hari diwawancara kan. Oh, kok kamu bisa mengalami penyakit ini? Kita mau belajar nih ya. Saudara tahu jawaban dia apa? Saya nggak pernah minum, bukannya nggak pernah jarang sekali. Misalnya 10, saya paling minum yang 1 gitu ya. Yang 9-nya, ya maaf ya, ada kolanya, apalah. Pokoknya saya senangnya yang manis-manis tuh, soft drink seperti itu. Oh, itu ya menyebabkan dia jadi diabetes. Nah, akhir daripada acara itu diminta pesan dong. Ayo, bagaimana pesan untuk kami ini nih. Terus ada yang terus dia ngomong begini, ya kalau bisa hindarilah minuman yang tadi ya, soft drink ini. Oh, ditanggapi oleh seseorang, oh iya kalau gitu minumnya jangan banyak-banyak kali ya, sedikit aja. Langsung si Suti Karnonya nyeletuknya apa? Kalau bisa jangan. Tuh. Jadi 1 tetes pun juga jangan. Mau nggak? Mau sehat nggak? Karena dia udah ngalami hal seperti itu. Ya, salah satu pewawancara bilang, oh iya kalau gitu kita jangan
minum terlalu banyak. Langsung si Sutikno bilang, kalau bisa mah jangan disentuh deh. Ya, kalau saudara beli Kentucky gitu ya, kan suka dipaketin tuh gitu ya. Itu yang minuman yang ada cola-colanya. Biasanya kalau saya buang, saya taruh aja situ. Ya. Oke, nah sekarang saudara udah mengerti itu faktor kesehatan fisik. Sekarang faktor kesehatan rohani. Sama dengan yang tadi, yaitu dua hal, ya. Begitu juga dengan kesehatan rohani ditentukan oleh dua hal tersebut di atas, seperti yang di atas, yaitu